Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahma Piliang. Saudara, upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer digelar hari ini di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di acara ini, saudara, juga akan menjadi ajang unjuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Pusat Penerangan TNI memastikan momen ini akan memperlihatkan sinergi 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara, dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Gelar pasukan ini, saudara, akan menyuguhkan berbagai atraksi gabungan yang mencerminkan kemampuan tempur TNI, antara lain flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, hingga operasi darat gabungan. Sejumlah alutsista juga dipamerkan dalam acara ini, saudara. Selain juga menyuguhkan berbagai atraksi spektakuler, gelar pasukan operasional dan kehormatan militer juga akan mengukuhkan sejumlah satuan baru di TNI. Litbang Kompas pada 24 Januari 2025. Citra TNI juga dinilai baik oleh responden dengan angka mencapai 94,2%. Lagi-lagi ada peningkatan citra TNI di mata responden. Belum ada acara belum dimulai karena saat ini masih dalam prosesi persiapan. Tadi juga tengah melakukan gladi bersih lagi secara finalisasi. Sudah rampung sebenarnya, tinggal eksekusinya saja. Nanti untuk acara akan dimulai pada pukul 8, Rahma dan juga saudara, sampai dengan siang nanti sekitar pukul 2 siang. Rangkaiannya cukup padat dan cukup banyak untuk hari ini, Rahma dan juga saudara, mengingat segala persiapan ini sudah dilakukan secara berbulan-bulan, kemudian latihan oleh para prajurit yang informasinya dari Kapus Pen TNI Maijen Kristomei Sianturi bahwa yang mengikuti rangkaian acara pada hari ini di Puslikat Pasus Kopassus ada sebanyak 27.000 lebih pasukan yang akan melakukan persembahan dari masing-masing 3 matra yang nanti kita akan lihat bagaimana rangkaiannya. Rahma dan juga saudara, tadi saya sebutkan bahwa agenda hari ini cukup padat, benar, karena selain kita akan disuguhkan dengan atraksi-atraksi yang spektakuler nanti dari setiap persembahan dari 3 matra, kita akan melihat agenda hari ini intinya adalah akan ada pelantikan, peresmian, dan juga pengukuhan. Ini cukup banyak, Rahma dan juga saudara. Salah satu yang menarik perhatian adalah nanti juga akan ada penganugerahan kehormatan kepada beberapa klasifikasi bintang, yakni di sini seperti ada bintang sakti, kemudian juga nanti akan penganugerahan kehormatan untuk bintang 2, bintang 3, sampai dengan bintang 4. Nah, Rahma, yang ingin saya gambarkan kepada Anda dan beritahu Rahma dan juga saudara, salah satunya nanti akan ada penganugerahan kehormatan, yakni untuk jenderal kehormatan bintang 4. 2 diantaranya ada 4 tokoh yang akan menerima penghargaan ini. 2 diantaranya yakni Letjen Purnawirawan Syafri Samsudin yang kita tahu ialah Menteri Pertahanan yang nanti akan diberikan kehormatan Jenderal TNI kehormatan. Dan yang satu lagi yakni Letjen Purnawirawan Muhammad Herindra selaku Kepala Badan Intelijen Negara yang akan juga diberikan Jenderal TNI kehormatan pada rangkaian acara pada pagi hari ini. Selain itu, Rahma dan juga saudara, nanti juga akan ada pelantikan sekaligus pengukuhan. Nah, pelantikan lainnya selain tadi akan memberikan penganugerahan kehormatan, akan ada pelantikan Wakil Panglima TNI. Ini sangat menarik untuk kita kulik, Rahma dan juga saudara, karena kenapa? Posisi Wakil Panglima TNI sempat kosong selama 25 tahun, 2 dekade lebih, Rahma dan juga saudara. Yang terakhir diisi oleh Letjen Fahrul Razi, yang dimana Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi masuk ke dengan 2000. Nah, kemudian kenapa akhirnya Wakil Panglima TNI hari ini diadakan kembali? Sebenarnya ini sejarahnya cukup panjang, yang dimana ini menarik untuk diperhatikan. Dan siapa tokoh yang akan mengisi Wakil Panglima TNI? Sedikit saya jelaskan mengenai sejarah
kenapa sempat ditiadakan dan akhirnya sekarang diadakan kembali untuk posisi ini, Rahma dan juga saudara, memang sempat dihapus di era Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau kita akrab disapa dengan Gus Dur. Kemudian memang kalau mengutip dari Harian Kompas yang terbit di tanggal 21 September tahun 2000 yang disampaikan oleh Marsda Budi Santoso selaku Sekretaris Militer, alasan dihapusnya adalah karena upaya perampingan dan juga efisiensi di jajaran TNI. Untuk itu, makalah keluar Kepres nomor 65 TNI tahun 2000 yang menonaktifkan atau memberhentikan dengan hormat Jenderal Purnawirawan Fachru Razi dari jabatannya. Selang 19 tahun dihidupkan kembali lewat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang dimana Presiden Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan Perpres nomor 66 tahun 2019. Alasannya adalah usulan yang telah lama disampaikan, kemudian membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang cukup besar. Nah, memang pada saat Perpres itu dikeluarkan belum ada spesifik, hanya saja memang ada pasal-pasal yang mengatur tugasnya seperti apa. Kemudian memang ada di salah satunya pasal 14 ayat 3, salah satunya adalah Panglima yang akan dibantu oleh Wakil Panglima TNI. Nah, untuk spesifiknya ternyata ini dirampungkan lagi, disempurnakan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimana Perpres ini diganti oleh Perpres nomor 84 tahun 2025. Salah satu dari yang bisa menduduki posisi Wakil Panglima TNI adalah Pati atau perwira tinggi untuk bintang 4. Siapa sosoknya? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi Rahma dan juga saudara, sudah ada nama yang mencuat, yang tersiar, yang saat ini kita dengar akhir-akhir ini, seperti halnya yakni dari Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang memang namanya ini disebut-sebut disebut-sebut sebagai calon yang akan menduduki posisi ini. Sebenarnya kita sudah melihat calon wakil panglima TNI yang menurut tersiar kabar yakni Wakasat begitu, Jenderal TNI Tandio Budi. Tapi kita tidak bisa menghayalnya, kita akan lihat nanti bagaimana pelantikannya, karena kalau saya sudah di sini dari hari Jumat, Rahma, saya sudah melihat memang Wakasat ini latihan begitu ya. Apakah benar ataukah tidak, kita lihat nanti bagaimana jalannya acara. Nah, selain itu Rahma dan juga saudara, yang menarik adalah di hari ini akan ada pelantikan yang lain selain gelar kehormatan Wakil Panglima TNI, dan juga akan ada perubahan nama pimpinan pasukan elit TNI dari 3 matra. Kita tahu pasukan elit seperti Kopassus, Korps Marinir, Kopasgat, yang biasanya pemimpinnya ini pucuk pimpinannya disebut sebagai Komandan Jenderal atau Danjen yang berpangkat bintang 2, kini akan diubah baik dari nama dan juga jabatannya. Namanya nanti menjadi Pangdam, ditegaskan spesifikan lagi oleh surat keputusan Panglima TNI nomor 1033 garis miring Romawi 8 tahun 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Jadi nanti pucuk pimpinan dari Kopassus yang saat ini nanti akan dilantik dan dikukuhkan menjadi sebutannya Pangkopassus, seperti halnya Maijen TNI John Afriandi yang saat ini menjabat sebagai Danjen Kopassus, nanti akan diubah menjadi Letjen TNI John Afriandi yang sebutannya juga menjadi Pangkopassus. Kemudian kalau untuk dari TNI Angkatan Laut, yakni ada Maijen TNI Marinir Endi Supardi, yang kemudian ini akan juga berubah menjadi Letjen TNI Marinir Endi Supardi, kemudian juga penyebutannya menjadi Pangkormar. Dan yang ketiga dari Angkatan Udara, Marsda TNI Denny Muiz, yang menjadi sebutannya menjadi Marsdia TNI dan Danko dan Pangko Paskat. Sebenarnya tidak hanya itu, Rahma dan juga saudara, nanti juga akan ada pembentukan 6 Kodam baru. Nah, ini menarik karena sejak kemarin kami bertemu dengan salah satu sosok yang dipercaya menerima atau mengemban jabatan baru sebagai Pangdam di Pangdam 21 Radin Inten, tepatnya yang membawahi wilayah Lampung dan Lampung dan Bengkulu maksud kami, yakni nanti dipercayakan dan diemban oleh Kapuspen TNI yang menjabat saat ini, yakni Maijen Kristomei Sianturi. Nanti 6 Kodam ini akan membawahi di masing-masing lokasi yang berbeda, salah satunya juga nanti akan ada
yang menduduki di Kodam 24 salah satunya yakni Mandala Trikora yang berpusat di Merauke, Papua Selatan. Khususnya Papua Selatan memang kita tahu adalah provinsi baru yang baru lahir di tahun 2022. Rahma dan juga saudara, Kodam ini juga menarik. Selain Kodam, nanti juga ada pembentukan batalion yang saat ini yang kita menarik perhatian salah satunya adalah Batalion Teritorial Pembangunan dari TNI AD. Nah, nanti di dalam batalion ini akan terbagi menjadi kompi-kompi sesuai dengan penugasannya, yakni beberapa di antara seperti kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni dengan masing-masing tugas yang berbeda. Seperti salah satu yang tadi saya sebutkan, contohnya kompi zeni adalah digunakan atau berfungsi sebagai pembangunan sarana dan prasarana. Nah, selain itu, Rahma dan juga saudara, nanti juga akan ada hal-hal lainnya, salah satunya adalah pembentukan dari Komandan Grup Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang dimana nanti akan ada penambahan atau menjadi total 6 grup Komando Pasukan Khusus yang sebelumnya ini disempurnakan, total sekarang ada menjadi 6, yakni di penambahannya di Serang, Surakarta, dan Markas Komando Cijantung Jakarta. Jadi menarik sekali Rahma dan juga saudara untuk kita simak, karena kenapa tampaknya hari ini menjadi cukup banyak sekali bertebaran bintang, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada peningkatan dari yang menjabat jadi dari yang posisinya di bintang 2 kemudian bisa naik ke bintang 3, ini yang kemudian kita cermati. Karena kenapa? Karena tentunya ini bisa adanya efek domino untuk ke bawahnya, untuk kemudian jika memang adanya peningkatan di pucuk pimpinan, maka otomatis di bawahnya ini akan ada kenaikan juga menjadi berimbas. Nah, kita lihat bagaimana jalannya acara hari ini kembali Rahma, karena agak sedikit menarik perhatian saya saat ini di bagian mimbar atau bagian para tamu VIP yang saat ini sudah berdatangan. Nanti Presiden Prabowo Subianto rencananya juga akan tiba di sini. Kita akan lihat Rahma dan juga saudara bagaimana situasi pagi hari ini di bagian tempat duduk dari tamu VIP yang saat ini sudah berdatangan. Cukup ketat sebenarnya Rahma untuk bisa datang atau berada di sini. Pengecekan untuk wartawan pun juga cukup ketat, dan acara hari ini ditegaskan ini dibuka untuk masyarakat. Memang nanti masyarakat bisa melihat atraksi-atraksi ini dari tempat yang memang sudah disediakan oleh panitia. Memang agak diberi tempat yang cukup aman tentunya, dengan bisa melihat cukup jelas juga nanti bagaimana atraksi-atraksinya. Sebenarnya tidak hanya hari ini, Rahma dan juga saudara, kalau kita melihat, kalau saya sendiri melihat bahwa warga sudah kerap kali berdatangan ke sini ketika gladi bersih ini dilakukan beberapa hari yang lalu, bahkan sampai berminggu-minggu yang lalu. Rahma dan juga saudara, kalau Pusdiklat Passus untuk saat ini memang lokasinya cukup unik, Rahma dan juga saudara. Karena kenapa? Karena memang ini diapit oleh permukiman warga padat penduduk, dan tadi informasi yang kami dapat per pukul 6 pagi tadi, Rahma, sekitar 6 pagi, bahwa memang sudah macet untuk arah dari atau menuju ke Pusdiklat Passus Kopassus untuk saat ini atau tempat pelaksanaan acara. Jadi Rahma dan juga saudara, kita nantikan bagaimana pelaksanaan hari ini dan juga apa yang akan disampaikan amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih laporannya Nada Aprilia. Nanti kita akan kembali lagi untuk menanyakan kepada Anda bagaimana dengan rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Tapi kita akan pantau dulu bagaimana dengan situasi lalu lintas di sekitar lokasi upacara kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung. Kita tanyakan langsung ke Ahmad Fadila, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila. Selamat pagi Ahmad, bagaimana dengan lalu lintas di sekitar Batu Jajar? Apakah ada rute alternatif yang disiapkan polisi setempat, Ahmad? Ahmad Fadila, kita akan menanyakan bagaimana dengan lalu lintas di sekitar Batu Jajar. Begitu ini kita melihat agendanya ini akan segera dimulai. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Passus Batu Jajar memang hingga saat ini untuk situasi arus lalu lintas itu masih sudah terjadi kepadatan dari arah
Cimareme menuju Batu Jajar. Kepadatan ini dikarenakan adanya para kendaraan dari para tamu undangan itu terus berdatangan dari berbagai wilayah untuk memasuki area puskesmas Batu Jajar. Sehingga kepadatan ini tidak dapat dielakkan sejak pada pukul 6 pagi tadi, di mana pihak kepolisian dan TNI berusaha untuk mengurai kemacetan dan kepadatan di depan Jalan Raya Batu Jajar. Memang Rahma dan saudara, upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan ini mendapat perhatian dari warga sekitar yang sangat antusias dengan berdatangan ke Batu Jajar dengan untuk menyaksikan secara langsung. Dan terkait upaya dari pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan ini, pihak kepolisian memperlakukan sistem satu arah dari Cimareme menuju Batu Jajar, di mana penerapan sistem one way ini diberlakukan sejak pukul 6 hingga pukul 9 nanti. Dan pada pukul siang hari sekitar pukul 13.00 atau usai acara, sistem one way diberlakukan kembali dari arah Batu Jajar menuju Cimareme, sehingga pihak kepolisian membentuk para masyarakat yang ingin beraktivitas untuk menghindari jalur Batu Jajar dengan melewati dari pengendara dari arah Cililin ingin menuju Bandung untuk Cimahi untuk melewati jalan Margasi. Rahma. Ya Ahmad, kalau untuk dari masyarakat yang ikut ke agenda ini, bagaimana dengan jalur yang bisa ditempuh begitu ya? Bisa digambarkan Ahmad? Ya, Rahma, memang kalau untuk masyarakat yang ingin menyaksikan langsung gelar pasukan operasional dan gelar pemberian gelar kehormatan militer yang nantinya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, masyarakat bisa langsung datang atau masuk ke area Batu Jajar melalui gerbang kedua, bukan gerbang utama, tetapi masyarakat bisa menyaksikan itu tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan ke dalam area Batu Jajar, sehingga masyarakat harus berjalan hampir sejauh 2 km untuk menuju lapangan upacara ini. Rahma. Iya, Ahmad, lalu bagaimana dengan warga sekitar nih? Apakah juga antusias untuk menyaksikan gelaran ini, Ahmad? Iya, Rahma, memang sejak kedatangan saya tadi sekitar pukul 6 kurang itu warga terus berdatangan menuju ke puskesmas Batu Jajar ini. Terlihat memang warga berjalan, ada yang bersama keluarganya dan anak-anak untuk menyaksikan langsung upacara ini yang nantinya akan disaksikan atau dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang upacara pasukan jelang upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Puskesmas Batu Jajar ini menjadi perhatian dan masyarakat terus berdatangan untuk menyaksikan langsung upacara ini. Rahma. Iya, kalau melihat dari gambar di belakang Anda, Ahmad, ini seperti mengular begitu ya. Apakah ini sosialisasi dari polisi sudah sampai kepada masyarakat atau bagaimana ini, Ahmad? Bagikat kita melihat di belakang Anda ini kan mengular, dan apakah ada polisi yang berjaga di sepanjang jalan menuju ke daerah dari gelaran ini, Ahmad? Ya, Rahma, memang sejak sebelum berlangsungnya upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer pada hari ini, memang pihak kepolisian dan pihak TNI terus berkoordinasi untuk mengamankan jalur di Jalan Raya Batu Jajar, di mana memang di pantauan saya di belakang ini merupakan pintu masuk atau gerbang yang harus bisa dilalui oleh para undangan. Berbeda pada gerbang utama itu hanya untuk tamu PPP, khususnya Presiden Prabowo Subianto, sehingga upaya dan sosialisasi dari pihak kepolisian pun sudah dilakukan dengan menyiapkan upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan selama di jalan Batu Jajar, sehingga memang kalau bicara peningkatan jumlah kendaraan yang ada di jalan Raya Batu Jajar merupakan para undangan yang akan datang di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer ini. Rahma. Iya, untuk menekankan kembali, Ahmad, apakah ini rekayasa lalu lintas seperti one way ini diterapkan dan dari pukul berapa hingga pukul berapa, dan apakah rekayasa lalu lintas ini juga nanti akan diarahkan sebaliknya, Ahmad? Ya,
Rahma, memang betul rekayasa lalu lintas sistem one way ini diberlakukan pihak kepolisian mulai dari pertigaan Cimareme hingga Batu Jajar atau tepatnya di depan Pusdik Pasis Batu Jajar. Di mana pemberlakuan rekayasa one way ini sejak pada pukul jam 6 pagi ini hingga pukul 9. Dan kemudian rekayasa lalin one way ini diberlakukan sebaliknya pada pukul 13 hingga pada sore hari nanti, seiring dengan berakhirnya upacara di Pusdik Pasis Batu Jajar, sehingga diharapkan dengan upaya rekayasa lalin one way ini dapat pada kepadatan selama acara berlangsung, dan warga apabila yang ingin beraktivitas dari arah Cililin menuju Bandung atau Cimahi bisa melewati margasi. Rahma. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila, dan sebelumnya ada juga jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari kawasan Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dan kita akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan. Siapa guru kamu yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik? Fisika. Yang ngerti total, jurus untuk menguasai integral. Matematika. Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Cakep banget ya. Lihat udah sih. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV.